Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan taufik dan inayah, digerakkan kita oleh Allah bisa melaksanakan amal ibadah, amal saleh, amal yang insyaallah akan memberatkan timbangan hasanat kita nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam kebenaran, istiqamah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya sampai akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij sudah kita bahas sampai pada ayat yang ke-35, sampai pada ayat yang ke-35. Pada ayat yang ke-36 sesudah Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, karakter mereka, sifat mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga salatnya, bahwa mereka adalah orang-orang yang menunaikan kewajibannya terkait dengan harta, bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya kepada hari akhir, bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya, kehormatannya, bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga amanah, mereka adalah orang-orang yang menjaga kesaksian, dan Allah Ta'ala menutup mereka menjaga salat-salat mereka dengan baik. Mereka mendapatkan jannah dalam kondisi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesudah Allah menjelaskan tentang kondisi mereka tersebut, Allah Subhanahu wa taala kemudian kembali membicarakan tentang orang-orang kafir yang ketika itu bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bagaimana sikap mereka, bagaimana perbuatan mereka, bagaimana tingkah laku mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Kata Allah, mengapa orang-orang kafir itu qibalaka muhti'in, mereka muhti'in, di sekitarmu. Ini yang disebutkan oleh Allah, muhti'in. Apa maknanya muhti'in? Para ulama mengatakan muhti'in, sebagian mengatakan maknanya adalah nadhirina ilaik, mereka melihatmu, mereka mengamatimu, ya, mereka menyaksikanmu. Dan ada pula di antara para mufassir yang lain mengatakan makna dari muhti'in adalah berjalan dengan cepat sambil mengangkat kepala di hadapanmu. Ini menurut para ulama maknanya adalah mereka tidak memberikan penghormatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunjukkan sikap mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunjukkan sikap sombong di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjalan cepat dengan mengangkat kepalanya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sikap yang penuh dengan adab, bukan sikap yang menunjukkan adab, menunjukkan akhlak, menunjukkan ketawaduan. Dan kita sebagai muslim diajarkan oleh Allah Ta'ala agar kita menunjukkan adab, apalagi kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para penerus perjuangan Rasulullah, yaitu para ulama. Kita punya adab kepada mereka, kita harus hormat kepada mereka, kita harus menunjukkan sikap yang baik kepada mereka, bahkan kepada sesama muslim dan kepada sesama manusia. Kita diajarkan untuk menunjukkan adab. Tapi Allah menjelaskan bahwa mereka orang-orang kafir itu tidak punya adab di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berjalan dengan sombong, berjalan dengan angkuh. Mereka angkat kepalanya, tidak mau menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tahu siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selama ini hidup bersama dengan mereka. Mereka tahu akhlaknya Rasulullah, mereka tahu sifatnya Rasulullah, mereka tahu bagaimana tumbuh besarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kejujurannya, amanahnya, akhlaknya, mereka tahu semuanya. Tetapi dalam urusan ini, ketika mereka tidak sejalan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlak tidak lagi mereka tunjukkan, adab tidak lagi mereka tunjukkan. Dan ini sejarah yang terus berulang, jemaah sekalian. Betapa kadang-kadang mereka yang mestinya dihormati menjadi tidak lagi mendapatkan penghormatan karena perbedaan keyakinan, perbedaan pandangan dan seterusnya. Ini adalah sikap yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu tidak punya sikap semacam itu. Kita harus hormat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang saleh yang meneruskan dakwah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Allah Ta'ala menegaskan, memberikan gambaran kepada kita, famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Mengapa orang-orang kafir itu berjalan semacam itu di hadapan Nabi? Mengapa orang-orang kafir itu berjalan dengan congkak di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anil yamini wa anil shimali izin. Mereka berjalan baik di kanan maupun di kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa peduli,
abai, mereka berpencar di sekitar Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya mereka bersama dengan Rasulullah. Mereka adalah orang yang sangat dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, tapi mereka sama sekali tidak peduli dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka abai dan tidak menunjukkan akhlaknya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ. Mengapa mereka melakukan hal yang semacam itu? Allah tidak menyebutkan sebabnya, tapi pasti ada sebabnya, karena Allah Ta'ala mengatakan فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. Apa yang menyebabkan mereka melakukan hal yang semacam itu? Bisa karena harta. Mereka merasa bahwa mereka berasal dari kalangan orang-orang yang mampu, yang kaya, sementara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berasal dari kalangan jelata, dari kalangan du'afa. Harta seringkali membuat orang sombong dan congkak. Bisa jadi bukan karena harta, tapi karena nasab. Mereka merasa nasabnya lebih mulia, lebih tinggi, derajatnya lebih hebat, dan seterusnya. Bisa juga karena pengikut, merasa pengikutnya lebih banyak daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau karena sebab-sebab yang lain. Tapi yang jelas ini adalah sikap yang sama sekali tidak dibenarkan di dalam Islam. Allah Ta'ala kemudian mengatakan, ayatuma kullu mri'in minhum ayyudkhala jannata na'im. Apakah mereka ingin, apakah setiap dari mereka itu, setiap dari mereka, kullu mri'in minhum, setiap orang dari mereka yang sudah menunjukkan sikap semacam itu, yang sudah menunjukkan pengingkaran semacam itu, yang sudah menunjukkan sikap sombong semacam itu, ayo teman, masih layak mereka itu berharap, tamak, mereka layak berharap, padahal sikapnya semacam itu. Apakah pantas mereka itu berharap an yudkhala jannata na'im, bahwa mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga? Apa iya tindakan yang semacam itu masih membuat mereka layak berharap mereka dimasukkan ke dalam surga? Ini adalah pertanyaan dari Allah, pertanyaan istihza, pertanyaan yang bernada ejekan dari Allah Ta'ala. Apa iya orang yang sikapnya semacam itu layak masuk ke dalam surga? Apa iya orang yang perbuatannya semacam itu pantas masuk ke dalam surganya Allah? Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dimasuki oleh orang yang punya penyakit sombong. Allah Ta'ala mengeluarkan iblis dari surga karena sombong. Apa mungkin orang yang punya penyakit sombong masuk ke dalam surga? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam satu hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarrah min kibr. Tidak masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya ada seberat biji dzarrah kesombongan, apalagi lebih daripada itu. Sedikit saja punya sifat sombong, dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Ini yang disebutkan oleh Allah, ini yang disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah Ta'ala bertanya, apa iya orang yang punya sifat semacam itu, akhlak semacam itu, masih berharap masuk ke dalam surga? Ini pertanyaan dari Allah Ta'ala, pertanyaan ejekan kepada mereka. Tentu saja jawabannya tidak mungkin. Mana mungkin orang yang sudah menunjukkan sikap semacam itu bisa masuk ke dalam surganya Allah, masih berharap dia masuk ke dalam surganya Allah. Tapi ikhwatal iman rahimakumullah, begitulah manusia. Kadang-kadang setan membisikkan kepada dirinya, walaupun dia sudah melakukan perbuatan yang sangat jahat,
perbuatan dosa yang luar biasa, beratnya, besarnya dosa itu. Tapi kadang-kadang dia merasa masih bisa masuk ke dalam surga. Dia merasa bahwa dirinya akan mendapatkan kesempatan masuk ke dalam jannah. Ini sifat dari orang kafir, sifat dari orang munafik. Adapun orang beriman tidak demikian. Orang beriman walaupun dia melakukan amal saleh, dia rajin ibadah, dia tekun melakukan ketaatan, tapi dia tetap takut, khawatir tidak bisa masuk ke dalam surga. Jadi di satu sisi kita lihat ada orang yang melakukan kejahatan, dosa dan seterusnya, masih merasa bahwa dirinya bisa masuk ke dalam surga. Tapi ada orang-orang beriman, yaitu orang yang dia melakukan ketaatan, dia melakukan ibadah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia khawatir. Sebab dia baca Al-Qur'an, la ya'manu makrallah illal qaumul kafirun. Tidak akan merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang kafir. Karena itu kita lihat betapa sahabat sekali Abu Bakar radhiyallahu anhu, ibadahnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, tapi takutnya kepada Allah juga luar biasa. Takut dimasukkan ke dalam neraka. Ini orang beriman, ciri dari orang beriman. Makanya dalam surat Al-Furqan ketika Allah menunjukkan sikap orang beriman, Allah Ta'ala menggambarkan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ibadur Rahman, Allah gambarkan mereka adalah orang-orang yang akhlaknya luar biasa. Tawadhu, yamshuna 'alal ardi hauna. Dia berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dengan tawadhu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang yang akhlaknya kasar, perilakunya kasar, dia tidak mau meladeni, dia tidak mau melayani, dia tetap menunjukkan sikap baik kepada orang tersebut. Itu akhlaknya. Bagaimana ibadahnya digambarkan oleh Allah, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Jangan ditanya salat wajibnya, tapi digambarkan salat sunnahnya, qiyamul lailnya, tahajudnya luar biasa. Dia bangun di waktu malam, dia beribadah kepada Allah. Ini ibadah Rahman. Tapi apa kata Allah? Walaupun dia sudah melakukan itu semuanya, dia tetap takut kepada Allah. Dia berdoa, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa neraka jahannam. Ini ibadah Rahman. Ini hamba Allah. Ini orang-orang yang bertakwa. Di satu sisi dia bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, tapi di sisi yang lain dia takut, khawatir dia dimasukkan ke dalam neraka. Karena itu selalu berdoa terus kepada Allah. Nah, ini berbeda, berbanding terbalik dengan orang-orang kafir. Orang kafir di sini disebutkan mereka menunjukkan akhlak yang tidak baik. Apa pantas dengan sikap yang semacam itu mereka berharap masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Ayatma'u kullu imri'in minhum ay yudkhala jannatan na'im. Makanya dengan tegas Allah Ta'ala menjawab, kalla, tidak bisa. Kalau jawabannya itu dengan kalla, itu jawaban yang sangat tegas dan keras dari Allah Ta'ala. Kalla, tidak bisa. Itu kan hanya harapan mereka, itu kan angan-angan saja, tidak mungkin akan diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Tidak mungkin terwujud. Kata Allah, inna khalaqnahum, kami menciptakan mereka dari
asal yang sudah mereka ketahui. Allah tidak sebutkan dari apa kita dicipta, dari apa manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya tahu. Allah Ta'ala tidak perlu menyebutkan. Allah Ta'ala mengatakan inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Kami menciptakan mereka dari sesuatu yang mereka sudah tahu. Tidak perlu disebutkan ya, tidak perlu disebut. Allah enggan menyebutkan asal muasal manusia dalam ayat ini. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan ya, Allah Ta'ala mengatakan min ma'in mahin, dari air yang hina. Itulah manusia. Jadi kalau ada manusia yang sombong, yang takabur, lihat kepada asal muasalnya. Dari apa dia dicipta? Allah Ta'ala mengatakan min ma'in mahin, dari air yang hina itulah manusia tercipta. Dalam surat At-Tariq Allah Ta'ala mengatakan min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, dari air yang terpancar. Dari air yang terpancar itulah yang keluar dari sulbi wat tara'ib, dari tulang-tulang ya, dari setiap bagian tubuh manusia itu. Jadilah dia manusia. Satu pancaran, yang dari satu pancaran itu bisa mengeluarkan sekian juta sperma. Luar biasa. Bukan hanya 1 juta, 2 juta ya, bisa sampai 300 juta sperma. Lalu dipilih oleh Allah, berenang semuanya itu sampai kepada telur ovum wanita yang layak atau yang bisa sampai hanya 1 dari sekian juta itu. Dari 1 itu dibuahi, ada pembuahan, dan jadilah kita semuanya. Jadi 1 dari jutaan. Alhamdulillah Allah Ta'ala ciptakan. Apa kemudian yang semacam itu pantas membuat kita sombong? Apa yang semacam itu membuat kita pantas angkuh? Ini yang diingatkan oleh Allah Ta'ala. Qutilal insanu ma akfara. Dalam surat Abasa Allah Ta'ala mengatakan qutilal insanu ma akfara. Celaka manusia. Apa yang membuat mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Min ayyi syai'in khalaqah. Memangnya dari apa dia dicipta? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari nutfah dia dicipta. Allah yang tentukan. Tsumma sabila yassara. Kemudian dilapangkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Nah, ini gambaran Allah Ta'ala memberikan gambaran kepada kita. Jangan sombong, jangan angkuh. Kita harus tahu asal muasal penciptaan kita. Apalagi sombong kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sombong kepada ajaran-ajarannya, menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kesombongan yang luar biasa. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah, kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah, fala uqsimu bi rabbil masyariq wal magharib. Katalah di situ para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa fala uqsim, ini sering dalam Al-Quran, la uqsimu bi yaumil qiyamah, la uqsimu bi hadzal balad, dan seterusnya. Lam alif sebelum sumpah itu maknanya banyak. Sebagian ulama mengatakan yang pertama itu maknanya adalah nafiyah. Lam alif di situ adalah huruf nafiyah dari pernyataan sebelumnya. Jadi sebelumnya mereka menunjukkan kesombongan dan mereka mengatakan
berharap bisa masuk ke dalam surga dengan sikap semacam itu. Allah Ta'ala mengatakan la fala, tidak bisa. Jadi menunjukkan negasi terhadap yang sebelumnya, menafikan yang sebelumnya ya. Tapi ada juga di antara ulama yang mengatakan makna dari lam di sini, lam alif di sini adalah litakid, hanya sebagai penguatan. Dia bukan berarti la, bukan berarti tidak ya, tetapi penguatan terhadap sumpah ini. Ada juga yang mengatakan ini adalah tambahan, lam alif tambahan ya. Sama seperti dalam firman Allah, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Itu firman Allah kepada iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Ma mana'aka, apa yang membuat engkau alla tasjud, tidak mau bersujud. Lam alif di situ tambahan. Sebetulnya ma mana'aka an tasjud, apa yang membuat engkau tidak mau bersujud. Jadi lam alifnya tidak ada, tapi ini sebagai tambahan untuk menguatkan. Ala kulli hal, ayat ini memberikan penegasan bahwa Allah bersumpah. Fala uqsim, Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan apa? Bi rabbil masyariqi wal magharib. Allah bersumpah dengan dirinya. Kita tahu ya, dalam bab sumpah ini Allah boleh bersumpah dengan apa saja ya. Kalau kita hambanya manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kita kalau mau bersumpah hanya boleh dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallah, itu boleh, demi Allah ya. War-Rahman, demi Allah yang punya sifat Rahman, boleh. Billah, boleh. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, boleh. Semua itu maknanya adalah demi Allah. Tidak boleh bersumpah dengan makhluk ya. Tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Tapi Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan apa saja. Dengan makhluknya boleh, dengan waktu boleh, dengan binatang boleh, dengan pohon boleh. Wattin wazaitun, dengan tempat boleh. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad, dan seterusnya boleh. Bersumpah dengan waktu, wal asri wal laili wad duha wan nahar, boleh. Bersumpah dengan matahari, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, boleh. Allah bersumpah boleh dengan apa saja. Tapi manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Karena kadang-kadang ada kita dengar bersumpah dengan nabi misalnya, wallah war rasul. Nah, jangan, hanya wallah itu boleh. Tapi war rasul tidak. Karena Rasulullah mengatakan kalau engkau ingin bersumpah, falyahlif billah, hendaknya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan yang lain. Nah, nanti ada ikhtilaf terkait dengan Al-Quran. Boleh tidak bersumpah dengan Al-Quran? Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan karena redaksinya hanya boleh dengan nama Allah, tidak boleh dengan yang lain. Tapi yang membolehkan mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu melekat dengan sifat Allah, kalam Allah. Jadi boleh bersumpah dengan Al-Quran. Nah, ini ikhtilaf di antara para ulama, walaupun memang yang kuat yang membolehkan. Terlepas dari itu, ikhwatal iman rahimakumullah, kita kembali kepada ayat ini. Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharib, aku bersumpah dengan Tuhan Allah Ta'ala sendiri yang memelihara masyariq wal magharib. Masyariq wal magharib ini bentuknya jamak. Masyariq jamak dari masyriq, magharib jamak dari maghrib. Apa maknanya? Masyariq adalah tempat terbit, maghrib tempat terbenam ya, tempat terbenam. Dalam Al-Quran
kita baca, kadang-kadang Allah mempergunakan bentuk jamak seperti di sini, masyariq wal magharib. Tapi kadang juga pernah mempergunakan bentuk mufrad, bi rabbil masyriqi wal maghrib. Ya. Jadi bentuknya tunggal, mufrad. Tapi ada juga dalam surat Ar-Rahman Allah mempergunakan masyriqaini wal maghribain. Itu bentuk musanna, masyriqaini dan maghribaini, dua tempat terbit dan dua tempat terbenam. Apa makna ini dari semuanya? Ada yang mengatakan sebetulnya sama saja, tapi ada juga yang membedakan. Yang membedakan diantaranya bahwa kalau disebutkan tunggal itu kaitannya dengan matahari, tempat terbit dan tempat terbenam matahari. Kalau disebutkan bentuknya dua, musanna, dual, maka maksudnya adalah matahari dan bulan. Tempat terbit matahari dan bulan, dan tempat terbenam matahari dan bulan. Itu dua. Tapi kalau disebutkan masyariqi wal magharib seperti pada ayat ini maksudnya adalah tempat terbitnya dan tempat terbenamnya bisa matahari, bisa bulan, bisa semua planet yang ada di angkasa. Ya. Nah, kenapa disebutkan bisa matahari? Karena tempat terbit matahari itu tidak satu, dia berubah setiap hari. Kalau sekarang dia tempat terbitnya di lokasi tertentu, nah besok dia akan berpindah terus. Semua bagian dari wilayah bumi ini menjadi tempat terbitnya matahari. Jadi tempat terbitnya matahari tidak satu, dia banyak. Dengan kata lain, Allah bersumpah dengan seluruh bagian yang ada di muka bumi ini, ya, bahkan angkasa. Jadi Allah Ta'ala mengatakan fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib inna laqadirun. Kata Allah, kami mampu. Jangan dikira Allah tidak mampu. Allah Ta'ala berkuasa melakukan apa saja terhadap makhluknya. Allah Ta'ala bisa. Allah Ta'ala kuasa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Hanya kadang-kadang Allah Ta'ala menunda. Allah berkuasa untuk memberikan siksa, hukuman kepada orang-orang zalim, kepada para pendosa, para penjahat dan seterusnya. Maka kadang ditunda sama Allah. Allah Ta'ala memberikan tangguh, tidak langsung diazab. Barangkali dia mau bertaubat, barangkali dia mau meminta ampunan, barangkali dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali dia ingin menunjukkan keinsafannya. Allah Ta'ala memberikan tangguh. Dan kalau dia masih tetap dalam kondisi sesatnya, maka Allah kuasa untuk memberikan hukuman di akhirat nanti, sebagaimana dia kuasa memberikan hukuman di dunia. Ini yang disebutkan oleh Allah. Jangan dikira Allah tidak kuasa. Jangan dikira mereka dibiarkan begitu saja oleh Allah. Ada saatnya, tinggal tunggu waktunya. Allah Ta'ala yang mengetahui kapan waktu datangnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib inna laqadirun ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Allah Ta'ala maha kuasa untuk an nubaddil, mengganti, ya, mengganti yang lebih baik daripada mereka. Allah Ta'ala bisa. Allah azab mereka, Allah matikan mereka, Allah binasakan mereka, lalu Allah hidupkan generasi orang-orang lain selain mereka. Allah Ta'ala maha kuasa. Itu di dunia. Ada juga yang mengatakan ini maksudnya di akhirat. Mereka dibinasakan di dunia, dimatikan di dunia, nanti mereka akan dihidupkan. An-nubaddila khairan minhum. Mereka akan dibangkitkan lagi nanti di akhirat oleh Allah untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami tidak pernah bisa dikalahkan. Allah Ta'ala mengatakan kami tidak pernah bisa dikalahkan.
wa ma nahnu bimasbuqin. Fadharhum, karena itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau melihat tingkah laku mereka di dunia semacam itu, fadharhum, biarkan saja. Fadharhum, urusan mereka ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Fadharhum, biarkan saja mereka melakukan hal yang semacam itu. Yakhudu, biarkan mereka terus berbicara, ya, berkomentar, memberikan ulasan macam-macam. Yakhudu itu maksudnya membicarakan hal yang mereka sendiri tidak ngerti. Kadang-kadang ada orang yang membicarakan syariat padahal mereka nggak ngerti syariat. Mereka bicara asal saja bicara. Allah Ta'ala mengatakan, fadharhum, biarin aja mereka bicara semacam itu. Fadharhum yakhudu wa yal'abu, kata Allah, biarkan mereka bermain-main di dunia. Jadi Allah samakan mereka seperti anak kecil yang sedang main-main. Anak kecil yang sedang bermain-main, kata Allah. Memang dunia ini la'ibun wa lahun, sarana mereka main-main di dunia ini. Itu yang disebutkan oleh Allah, fadharhum yakhudu wa yal'abu. Jadi tidak usah bersedih, tidak usah risau melihat tingkah laku mereka semacam itu di dunia. Hatta yulaku, biar saja mereka melakukan itu sampai mereka nanti bertemu dengan hari yulaku yaumahumul ladzi yu'adun, dengan hari yang dijanjikan kepada mereka. Yaumuddin, hari pembalasan, hari pemberian hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala, hari di mana mereka akan mendapatkan ganjarannya. Yauma yakhrujuna minal ajdath, kapan itu terjadi? Yaitu hari ketika mereka akan keluar dari kubur mereka masing-masing. Mereka akan dibangkitkan, mereka akan dihidupkan nanti pada saatnya. Yakhrujuna minal ajdathi sira'an, ketika sangkakala yang kedua ditiupkan, mereka semua yang ada di dalam kuburnya akan keluar sira'an, dengan bersegera. Tidak ada yang lambat-lambat, tidak ada yang mengatakan saya tidak mau dan seterusnya. Semuanya akan keluar dari kuburnya sira'an, dalam kondisi bersegera, cepat mereka. Sama seperti para prajurit kalau sudah diberikan perintah oleh komandannya untuk berkumpul di satu lapangan, semuanya akan segera berkumpul. Ini yang memerintahkan adalah Allah lewat malaikatnya. Ketika ditiupkan sangkakala, semua akan keluar dari kuburnya masing-masing. Yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Lalu digambarkan oleh Allah seakan-akan mereka keluar menuju kepada berhala yang dulu mereka sembah waktu di dunia. Ini gambaran yang diberikan oleh Allah, betapa hinanya mereka. Digambarkan, disamakan seperti orang yang keluar lalu terburu-buru karena hati mereka sudah bersama dengan berhala, dengan sembahan mereka. Mereka begitu tergesa-gesa untuk menghampiri berhala mereka masing-masing. Ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mereka keluar dari kuburnya dalam kondisi khashi'atan absaruhum, mata mereka tertunduk, mata mereka tertunduk, penglihatan mereka tertunduk, kondisi malu, kondisi hina di hadapan Allah Ta'ala. Tarhaquhum dhillah, diliputi oleh kehinaan, kata Allah Ta'ala. Jadi ikhwatal iman, orang-orang kafir, orang-orang ingkar, orang-orang yang sombong di dunia, nanti di akhirat akan dihinakan oleh Allah. Tapi sebaliknya, orang-orang beriman yang menunjukkan kerendahan hatinya, yang menunjukkan dirinya hina, merasa hina di dunia, merasa dirinya ini tidak punya apa-apa, tidak berdaya di dunia, dia
menghambakan dirinya kepada Allah, nanti di akhirat dia akan dimuliakan oleh Allah. Tapi orang yang tidak mau menundukkan dirinya di hadapan Allah, di akhirat dia akan dibuat tunduk dan hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Itulah hari yang sudah dijanjikan oleh Allah sebelumnya kepada mereka. Jadi dalam Al-Quran Allah sudah banyak mengancam, mengingatkan hati-hati. Hati-hati, dunia ini tidak kekal. Ada saatnya kita semua akan meninggalkan dunia, dan ada saatnya kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hisab. Itulah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah, diberikan hidayah, dituntun kita semuanya, akhlak kita, ibadah kita terus istiqamah di jalan Allah, sehingga kita berharap, berdoa kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ini jamaah sekalian yang bisa kita bahas pada hari ini sampai akhir dari surat Al-Ma'arij. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi akhir hayatnya dia dalam keadaan marah atau benci terhadap seseorang, apakah dia baik atau ada lebih baik? Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang taat ibadah, tapi pada akhir hayatnya dia punya rasa benci kepada manusia. Bagaimana kondisi orang yang semacam ini? Begitu ya? Ya. Ikhwafillah rahimakumullah. Kalau kita sudah melaksanakan ketaatan, kita melaksanakan ibadah, kita mengabdi kepada Allah, maka sudah sepatutnya ibadah itu melahirkan akhlak yang mulia. Melahirkan akhlak yang mulia. Sebab tanda bahwa ibadah kita benar, tanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah, maka otomatis akhlaknya juga akan semakin indah. Karena itu setiap kali berbicara tentang ibadah, selalu Allah Ta'ala kaitkan dengan akhlak. Wa aqimis shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu kalau dikerjakan dengan benar, dia bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika berbicara tentang puasa juga semacam itu, la'allakum tattaqun, atau dalam hadis Nabi mengatakan, idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfuth wa la yafsuq wa la yajhal, fa in sabahu ahadun aw qatalah falyaqul inni sha'im. Ini kaitannya dengan akhlak, bahwa ketika orang berpuasa akhlaknya semakin bagus. Dia tidak berkata kotor, dia tidak berkata porno, dia tidak berbuat fasik. Bahkan ketika ada orang yang mengajaknya melakukan hal-hal yang tidak baik, dia mengatakan, maaf, saya sedang puasa. Ini akhlak. Ketika bicara tentang zakat, Allah Ta'ala mengatakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka sebagai zakat. Kata Allah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, itu maksudnya adalah agar mereka tidak punya penyakit tamak, penyakit kikir, penyakit bakhil. Mereka punya empati kepada orang-orang di sekitar mereka. Ini kaitannya dengan akhlak. Ketika bicara tentang haji, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau ada orang sudah berniat melaksanakan ibadah haji, sudah mulai dia manasik, maka fala rafath, tidak boleh lagi ada rafath, perbuatan kotor, porno dan seterusnya. Wala fusuqa, tidak boleh lagi ada perbuatan fasik. Wala jidal, tidak boleh lagi ada debat kusir.
Dia harus jaga akhlaknya selama melaksanakan ibadah haji tersebut. Ini akhlak. Jadi orang yang ibadahnya benar, insya Allah akhlaknya juga semakin baik. Nah karena itu kalau ada orang yang masih memendam kebencian, kebenciannya ini karena apa? Kalau kebenciannya karena urusan dunia, kalau karena materi dan seterusnya, nah ini tidak dibenarkan. Yang semacam itu akan merusak, mengotori ibadahnya. Bisa jadi itu tanda ibadahnya tidak diterima, na'udzubillah min dzalik, atau bisa jadi ibadahnya kurang sempurna, kurang tepat, sehingga ada cacat di situ, sehingga masih ada hal-hal yang tidak baik yang dimiliki oleh dia. Tetapi kalau kebencian yang dia maksud adalah kebencian karena hak, karena benar, karena melakukan sesuatu yang hak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga orang yang bencinya itu karena Allah. Nabi SAW mengatakan awthaq ural iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Dia benci kepada perbuatan fasik, dia benci kepada orang-orang yang melakukan kekufuran, kezaliman. Nah ini bencinya hak, bencinya karena Allah. Kalau itu yang dilakukan, insya Allah itu masih bagian dari ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagaimana dia menunjukkan kebencian itu dengan cara yang proporsional, dengan cara yang tepat. Jadi ini yang harus kita pahami dengan benar. Tidak semuanya sama, gitu ya. Kebencian tidak semuanya sama. Bencinya karena apa dulu? Nah ini ada yang benci karena nafsu, tapi ada yang bencinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia benci sama maksiat, itu bagus. Dia benci kepada pelaku maksiat, itu bagus. Caranya bagaimana? Ya dia dakwahi, dia ingatkan baik-baik dan seterusnya. Ini adalah kebencian yang, tapi kalau bencinya, permusuhannya itu karena dunia, karena nafsu, ya itu yang tidak dibenarkan. Berarti ibadahnya harus dievaluasi lagi. Mudah-mudahan ibadah kita mengantarkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Wallahu a'lam. Ada lagi? Atau kita cukup kan? Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان